Hai guys, welcome back to my channel, Feel Adventure. Oke, di video kali ini, gue gak akan main game. Gue gak akan ngapa-ngapain sih, gue cuma pengen cerita. Karena kalian mau tau gak, guess what? Hari ini, tanggal 12 November, adalah 10 tahun sejak video pertama gue di YouTube. Jadi kalau dibilang, gue udah berada di YouTube itu sejak 10 tahun yang lalu. Tepatnya 12 November 2012. Dan jadinya video kali ini gue mau sharing aja tentang bagaimana pengalaman gue selama 10 tahun ada di YouTube. Dan mungkin kita akan menonton or reacting my old videos. Ini malu banget sih, dan gue mikir banget ya bikin gak ya konten kayak gini. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga perayaan 10 tahun cuy. Ya bersyukur satu hal, gue masih hidup sampai detik ini, dan gue masih bisa ngupload video ke YouTube till today. Jadi ya gak apa-apa, kita celebrating this day dengan membuka kenangan-kenangan lama ya guys. Gak apa-apa ya. Oke, gue udah ada di profile YouTube gue sendiri ya guys. Dan coba kita ke video. Kita lihat 10 tahun yang lalu, video pertama gue tuh apa? Kita scroll ke bawah ya guys. Oke. Nih. Di sini dia bilangnya masih 9 tahun yang lalu. Because gue syutingnya ini kan pasti gak mungkin hari H sama ngupload dong. Jadi ya 1 hari sebelum gue upload, alias tanggal 11. Oke guys, jadi ini adalah videonya. Judulnya Roleplay The Unreal Prince Short Drama. Udah terkesan seperti tugas sekolah bukan? Dan ini ada tanggalnya, kalian kalau mau lihat ya, 12 November 2012, yang mana today is November 12. Jadi ya 2022 ke 2012, 10 tahun yang lalu tepat ya guys. Udah gitu di sini ada deskripsinya. Video ini dikumpulkan sebagai bentuk pemenuhan tugas bahasa Inggris. Mohon maaf kalau ada grammar yang salah, kami menyadarinya. Sampai detik ini juga grammar gue masih banyak yang salah guys. Jadi ya gak makin pintar juga nggak. Jadi kita nonton aja sebentar ya, kan ini video pertama gue guys. Oke. Ini kita buka full screen. Di sini setelannya kalian lihat ya, cuman ada 240 sama 144 guys. Ini pun layarnya pun nggak penuh ya, karena ini masih pakai ukuran TV jadul, tau gak sih, yang agak kotak tapi nggak kotak banget gitu. Ini gue ngedesain ini sih, gue ngedesain ini poster prom night ceritanya ya. Oh iya ada adegan dansa, ini gue. Jadi singkat ceritanya adalah gue tuh nyamar jadi the Unreal Prince, alias gue jadi cowok yang datang tiba-tiba di prom night gitu loh guys. Dan karena dulu gue tomboy banget, jadi ya gue seneng banget dapet peran jadi cowok, yang mana yang bikin ceritanya juga gue juga. Scriptwriternya gue, editornya gue. Ujung-ujungnya gue tuh ngaku kalau itu gue nyamar jadi cowok, dan gue minta maaf sama dia. Ya ampun, kusem banget ya, ini gak kenal skincare guys, gak kenal. Nah, ya udah langsung aja kita ke endingnya ya guys, supaya lihat kredit. Oke. Ini kalau kalian tahu, pada zaman itu lagi ngetren banget lagunya We Are Young Fun. Tuh kalian bisa lihat gue sebagai Luciana yang Jose. Dan gitu cepet banget ini kreditnya jalan yang Terus ada ini bloopers. Jadi gue dapet inspirasi kayak kalau selesai bikin video tuh pakai bloopers. Udah. Nanti kena copyright lagu ya guys. Oke. Itu adalah video pertama gue 10 tahun yang lalu. Nah, setelah video yang ini ya, 12 November 2012, gue bikin video masih dunia goib. Nah ini juga tugas sekolah guys, parodi gagal. Ini diuploadnya kapan ya? 16 November 2012. Berarti selang cuma 4 hari guys. 4 hari gue udah ngasilin 2 video ya, luar biasa. Nah gue tuh lagi scroll Facebook juga, dan gue ngeliat ada postingan gue ya di 2016 ini ya, kalau kalian lihat, berarti gue udah kuliah pada waktu itu, yang mengenang tentang video gue masih dunia goib. Kita baca sama-sama ya guys. Jadi barusan gue nonton video ini linknya video masih dunia goib ya. Tugas sekolah sekitar 4 tahun yang lalu. Masih inget banget gimana ceritanya, 3 anak dari PS dan 3 anak dari IPA suatu siang pulang sekolah duduk ngobrol di kelas. Kira-kira begini, lo udah kerjain tugas TK belum? Anak IPA, belum nih, bingung mau bikin apa. Anak IPS, iya orang-orang udah pada buat, tuh gimana ya, kita coba bertiga nih. Anak IPA, denger-denger ini boleh gabungan terkelas deh. Anak IPS,
Gue juga pernah denger gitu, apa kita gabung aja? Dan tugas inilah satu-satunya yang ngebolehin kita kerja kelompok sama anak kelas lain, bahkan jurusan lain. Gue nggak tahu sih kalau di sekolah lu pada pas lagi SMA itu bisa nggak anak IPA sama IPS tuh punya proyek bareng. Kan biasanya kalau udah pisah jurusan tuh udah nggak ada urusan gitu ya, masing-masing gitu, pelajarannya beda. Tapi karena kita sama-sama punya pelajaran TIK, terus disuruh bikin kelompok 6 orang ya, dan karena gue tuh orangnya bukan nggak punya temen sih guys, lebih ke males kayak duluan bikin kelompok gitu. Jadi gue biasanya sama orang-orang sisa aja yang belum dapet kelompok gitu. Nah jadinya gue bertiga kurang orang di IPS, gue udah gak tahu lagi, semua udah punya kelompok. Gue pun gabung sama anak IPA yang kayak gitu juga gitu, yang belum dapat kelompok. Nah terus singkat cerita kita bingung, kemudian kita teringat kalau saat itu lagi marak banget Masih Dunia Lain. Kalau kalian tahu itu kalau nggak salah di Trans 7 ya. Jadi tiap malam tuh ada Masih Dunia Lain di tahun 2012. Gue pun ngeberanin diri ngambil tema itu. Kira-kira gini respon mereka, tapi kan disuruhnya lucu. Oh, disuruhnya bikin video lucu guys buat Ika. Ih serem syuting di mana, make up gimana, ya kan? Dengan mendadak dan peralatan seadanya, singkat kisah kita janjian di rumah teman gue namanya Friska. Masing-masing punya tugas nih ya dong, namanya kerja kelompok. Masa sih tiba-tiba cuma tulis nama tapi nggak kerja ya? Jadi ada yang bawa bedak, ada yang bawa helm, ada yang bawa senter, bawa baju putih dan lain-lain. Seperti biasa ini ide gue yang milih Masih Dunia Lain, dan gue juga yang mikirin propnya apa gitu, karena kita mau bikinnya parodi ya supaya lucu ya. Syutingnya pun banyak halangan, nggak pakai gladi bersih. Hari itu juga pulang sekolah, which is sudah sore ya, karena pulang sekolah dulu gue jam berapa, jam 3 kayaknya ya baru pulang, sampai malam. Kamera handphone, kita pakai kamera handphone yang gelap banget, dan handycam. Gue punya handycam guys, yang baru dipakai bentar langsung mati karena gue lupa bawa casannya. Seneng banget sama kalian, ada yang total mau di make upin, actingnya bagus-bagus, dan bersedia gue direct. Kalian orang-orang pertama yang percaya gue bisa lakuin ini. Iya benar, mereka ini adalah orang-orang pertama yang bersedia untuk gue direct. Mungkin karena buat tugas sekolah aja, makanya mereka mau ya. Tapi gue tuh suka banget gitu loh, kayak punya ide. Terus habis itu kita coba bikin video, gue nge-direct teman-teman gue, dari ngurusin makeup, yang ngurusin propnya, tempatnya itu gue suka banget sih. Walaupun itu cuma di angan-angan gue ya, belum kesampaian ya, gedenya nggak jadi anak perfilman juga sih gitu. Cuman gue suka gitu, gue suka. Terus di sini sampailah di tahap ngedit, berarti syutingnya selesai. Gue sebenarnya nggak pernah ngedit ya. Gue ngedit tuh ya sebelum itu ada Unreal Prince itu yang videonya kalian tadi lihat ya, kayak kotak kayak gitu ya. Tapi gue tahu di komputer gue waktu itu ada yang namanya Windows Movie Maker. Dari judulnya pasti buat video. Iya beneran, gue nggak tahu apalagi aplikasi buat ngedit video pada waktu itu. Jangan kalian pikir gue punya Adobe Premiere, gue aja nggak tahu ada Premiere, mungkin udah ada ya tahun 2012. Tapi boro-boro gue nggak punya series Adobe, dan gue juga nggak ngerti cuy, anak sekolah pakai Adobe gimana gitu kan. Gue buka dan kotak-katik ya, gue inget banget kayak gue pencet-pencet, gue coba-cobain gitu, cari tahu cara import, cut, pasang lagu, tambahin tulisan, grading warna. Wah gila, grading warna. Windows Movie Maker grading warna emang bisa apa? Wah gila deh, masih inget betul lamanya video loading untuk di preview setelah import. Iya gue inget banget, jadi kayak kan gue cut nih. Terus habis itu gue tuh kayak nungguin, ini katanya udah bagus belum gitu. Dan untuk nge-preview aja, untuk ngeliat laptop gue juga, laptop jadul ya guys, tahun segitu ya. Gue tuh kayak nungguin lama banget gitu. Apalagi ekspornya. Kayak gue tinggal seharian, itu sebenarnya gue gak tahu format ekspor yang bener apa. Bener gue gak tahu sih, kayak kalau gak salah dulu tuh ada FLV, terus ada WAV ya kan, terus ada MP4 kayak gitu-gitu. Itu kan gue gak tahu ya, siapa juga yang ngajarin. Jadi gue kayak pilih-pilih aja sih pada waktu itu gitu. Dibilang minat videografi, wah waktu itu sih nggak sama sekali. Tapi karena ada tugas ini, maka gue jadi belajar dan familiar dengan editing. Basicnya gue itu blogger, ya guys. Jadi total seumur hidup gue punya 6 blog sebenarnya. Dari gue masih lulus SD. Gue udah biasa nulis segala macam. Terus gue inget banget pas ngedit video ini sok-sok ngelucu captionnya. Ya dong, karena gue kayaknya waktu itu nggak ngerti VO. Jadi ya cara supaya lucu adalah gue ngetik guys. Gue ketik kayak biasaan blogger ya, gue ketik aja kata-kata yang menurut gue lucu pada waktu itu. Tapi ternyata sampai sekarang sukses bikin gue ketawa-ketawa, entah yang lain gimana. Udah lama juga ya waktu berlalu. Intinya video ini salah satu bukti perjalanan hidup gue hingga bisa jadi sekarang. Gabung di TV. Oke, gue pas kuliah itu gabung di broadcasting atau di TV untuk kampus ya guys. Dan bikin channel YouTube. Yeay. Setelah tadinya gue pernah daftar di berbagai kampus ya, tapi ujung-ujungnya gue masuknya sebagai DKV guys gitu. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita tonton ya videonya. Oke, ini kotaknya
udah lebih gede daripada yang tadi ya guys ya, tapi tetap masih kotak guys, gak ngikutin layar laptop ya. Dan ini tuh gue inget banget, gue tuh kayak nge-save dari video gratisan gitu lah, yang ngitung-ngitung waktu gitu. Terus gue juga ngambil ini nih, asap-asap. Terus itu masih dunia gue, ceritanya ininya, title-nya gede gitu ke depan. Oh, ini harusnya ada lagunya guys, tapi kenapa lagunya nggak ada? Karena gue matiin kena copyright. Aslik banget tadinya ada lagunya guys, lagunya Muse yang Supermassive Black Hole. Kalau kalian inget tuh lagi era-eranya banget ya guys. Nah ini kalian lihat nih, pada zaman itu 2012 kita udah make-up-make-upan guys. Ini gua dengan gaya gue yang berandalan pada waktu itu. Kisah ini hanya fiktif belaka, jika dirasa masih dunia lain ya ketahuan tuh. Cringe banget anjir. Ini ada lagunya nih. Teng teng teng. Ini lagu apa ya? Kayak lagu horor gitu lah gue cari pada waktu itu. Ya, jadi intinya ini tuh gue kayak ceritain tentang asal mula rumah ini. Ceritanya rumah ini horor gitu, mau dijadiin tempat syuting masih dunia lain guys. Terus ini teman gue ya, dia jadi kayak peserta pertama yang memberanikan diri untuk masuk ke masih dunia goib ini. Nah, kalau kalian ingat, masih dunia lain tuh dulu kayak pakai senter gitu kan, sebenarnya headlamp. Gue nggak ngerti headlamp pada waktu itu, gue jadi pakai helm dikasih senter gitu di atasnya, dan bawa lilin lagi. Udah pakai senter pakai lilin guys, jadi double guys. Aduh lucu banget sih. Nah kalian lihat nih, ini temen gue di make upin. Ya cuttingnya, transisinya sangat tidak mulus ya guys ya. Jadi dia kagetnya kayak, hah tiba-tiba. Tapi make upnya oke guys, menurut gue make upnya oke loh untuk tahun segitu ya. Keren sih, face paintingnya keren loh guys. Oke. Nah ini gue guys, ujung-ujungnya gue penantang kedua, karena yang pertama ketakutan. Kalian bisa lihat gue kayak gimana pada tahun itu. Jadi ceritanya guys, in the end, karena gue tuh gak ada takut-takutnya sama hantu yang ada di rumah itu, bikin hantu-hantunya gak betah karena ada keberadaan gue. Langsung aja kita lihat endingnya ya guys. Oke, directed by gua. Apalagi nih, edited by gua. Kamera person ada gua juga ya. One man show banget ya. Make up gua juga yang make upin. Oke, terus gua juga yang acting guys. Jadi gua tuh kalau bisa kasih gua tugas yang banyak guys. Jadi gua tuh orangnya sangat ini ya, aktif pada saat itu. Di sini kan gua ada nyebutin tentang makasih kepada siapa, thanks to, ya kan? Rumahnya Friska, handphonenya Friska, jaketnya Friska, handicapnya Villa, laptopnya Villa, sisirnya Audrey. Oke guys, ini endingnya guys, tuh bloopers. Oke, jadi kebiasaan guys, kayaknya pada tahun 2012 tuh di YouTube kayaknya semua tuh ada bloopers gitu. Jadi kayaknya harus pakai bloopers guys. Oke guys, jadi tadi kan kita udah nge-review 2 video gua yang awal-awal banget, yaitu video pertama sama video kedua. Nah, jadi sebenarnya gue juga mau share tentang awal mulanya kenapa gue suka nge-YouTube dan suka dunia YouTube ya guys. Dulu tuh kalau kalian ingat di tahun segitu ya, 2012-an kayaknya ya, itu ada yang terkenal namanya Indofitgram. Dunia Instagram tuh 2012 lagi hype-hype-nya banget gitu. Kayak kiblatnya anak-anak muda pada saat itu gitu, suka nonton video lucu tuh kayak tiap hari gitu, pasti ngeliatin mereka gitu kan. Akhirnya gue bikin guys video kayak gitu, video-video singkat gitu di Instagram sama saudara gue yang namanya Friska. Di Instagramnya Nasi Pasta nih, kalau kalian lihat nih sih aib semua sih. Gue juga nggak tahu kenapa gue harus mempromosikan aib ya guys. Jadi ya oke, tapi kalau misalnya kalian mau iseng lihat videonya doang, di YouTube gue tuh ada guys. Nah itu adalah video ketiga yang pernah gue buat. Jadi kalau boleh jujur ya, ketika gue syuting si Nasi Pasta ini, gue ngerasa ini lucu banget. Gue ngerasa gue sama saudara gue ini kayak done a very good job gitu, yang kayak kita lucu banget guys gitu, parah gitu kayak tapi setelah beberapa tahun berlalu gitu, dunia Indofitgram sudah lenyap gitu ya. Terus mungkin sekarang zamannya TikTok ya kan, ada macam-macam lah, sempat Musical.ly juga, Vines ya kan, kalau kalian tahu. Gue pas nonton lagi video ini, gue tuh kayak cringe banget bro gitu, kayak gak lucu banget, tapi ya gak tahu waktu itu gue beneran ngerasa ini lucu guys. Tuh, jadi ini video diuploadnya 2015 ya guys. Jadi ada missing year dari 2012 ke 2015, sekitar 3 tahun. Karena gue tuh lebih banyak berkarir di dunia Instagram pada waktu itu. Berkarir
karir. Ya maksud gue kayak gue meninggalkan YouTube dan gue berkarir di dunia Instagram, guys. Membersnya ini ada 4 kan. Nasi tuh si saudara gue namanya Friska, dia sukanya makanan Indonesia. Pada waktu itu gue nggak tahu sekarang, mungkin dia sukanya makanan apa kali ya. Udah gede soalnya ya. Kalau gue pada waktu itu lebih prefer pasta daripada nasi. So gaya lah anjir, sekarang mau makan nasi aja. Terus jeruk itu, kalau nggak salah jeruk tuh adek gue deh. Jeruk adek gue, wortel adek dia gitu. Jadi ini berempat ya, karena anggota keluarga kita ya gue berdua, dia berdua, udah gitu. Jadi ya jadilah berempat. Oke, ada yang bisa tebak alasan nama-nama tersebut? Komen below. Udah gitu kalian lihat drop shadow. Tulisannya tuh kayak jauh banget di belakang, malah jelek ya. Nah, gue minta di komen ya, kalau kalian mau tebak, kalian lihat komentar di nonaktif. Buat apa gue minta komen, guys? Komennya gue matiin, guys. Oke, ini ada muka kita. Terus kita kayak bikin komedi apa ini, gue juga nggak tahu. Kalau kalian mau lihat hal-hal yang cringe, ini video dia rekomendasikan banget buat kalian ngeliat, karena ini menggambarkan 2012 dengan sangat baik ya. Kayak gitulah. Nah, ini kan kelihatannya abis dari video nasi pasta kan ada video ini ya, guys. Ini video gue bikinin kartu ulang tahun buat si Friska ini gitu. Ini gue masih kurus banget, rambut gue masih panjang ya guys ya, masih ya masa muda lah ya, lebih cakep guys. Nih langsung aja kita lihat ke hasil jadinya ya. Tuh, jadi ini gue nggak tahu dia masih simpen atau enggak si Friska itu. Yang gue buat ini ya, jadi ini kayak dari kartu remi kan ada 52 isi kartunya kan. Nah itu tuh kayak masing-masing gue tempelin Tom and Jerry, kalian tahu nggak sih, kayak label gitu. Terus gue tulisin pesan gitu buat dia baca, sama beberapa ada foto-fotonya guys. Nah ini gue ikat pakai senar. Ending videonya tuh ditutup sama nih ekstras ya, sama acara ulang tahunnya si Friska ini di Susite kayaknya ini. Oke, Happy Sweet 17. Jadi kayak penutup videonya tuh ini ya, benar-benar kayak di zoom gitu ya. Bagus guys. Nah guys, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Ada video gua yang gak pernah gue publish. Mungkin pernah gue publish cuman bertahan beberapa jam, terus habis itu gue private lagi dan gak pernah gue publish lagi sejak itu. Jadi gue yakin banget siapapun gak ada yang pernah ngeliat video ini gitu. Dan ini sebenarnya tadinya mau jadi video intro memperkenalkan diri gue sebelum benar-benar mau masuk ke dunia YouTube gitu. Dan gue rasa karena ini udah 10 tahun sejak gue pertama ngupload video, udah lama juga gitu. Ya udahlah ya, rasa malunya udah pada saat itu gitu. Sekarang gue udah bodo amat lah ya guys gitu kan, yang penting gue berkarya gitu. Gue mau kita setel video ini sama-sama, bareng-bareng kita nonton. Gue juga udah lama banget belum nonton, dan gue penasaran juga sih guys. Jadi ini video intro yang gue siapin dan gak pernah gue publish ini tuh tentang apa? Tolong kalian hargai, gue udah berani untuk ngasih lihat ini. Oke, sebelumnya kalian lihat ya, di sini videonya pribadi kan, dan dinonton 17 kali. Di-uploadnya 28 Januari 2015, alias awal tahun 2015 sih guys. Hey guys. Malu banget sumpah. Itu gue pakai baju dari mana cuy? Oke, diem dulu, kita nonton ya guys. Ini gue kenapa sih? itu openingnya kenapa? Halo guys, Ini sama aneh. Kenalin tentang diri gue, tentang channel YouTube gue, dan tentang logo gue. Yang pertama tentang diri gue dulu. Nama gue Philadelphia Monica, kalian bisa panggil Villa. Ngambil jurusan EKP. Tapi beberapa sekolah yang pernah gue jalanin sebelumnya ada Sekolah Harapan Bangsa, Penabur, Negeri 1, juga Thomas Aquino. Ngapain sih gue sebutin nama sekolah? Inspirasi gue dalam membuat channel YouTube ini yang pertama adalah Bethany Mota, karena dia selalu ceria, selalu tersenyum. Iya, gue suka nonton Bethany Mota dulu. Dan Sacha Stephenson yang berani memberikan pemikirannya di internet. Hobi gue itu ada banyak banget. Yang pertama gambar. Gambarnya kadang di digital, kadang itu gambar gue tahun 2015 guys. Warna, kadang juga pakai spidol. Hobi yang bagus lain adalah tulis. Sebenarnya seumur hidup gue udah punya 4 blog, 5 sama online shop ya. Dan itu 5 blog ya, postingannya banyak pada banget, saat tapi itu nggak bisa gue share di sini karena isinya random. Oke. Kemudian gue juga suka ngelukis.
ngelukisnya Ngegambar, itu nulis, di kanvas ngelukis. atau bahkan di sepatu. Mungkin nanti bakal share juga Oh, gimana iya, iya. Ada DIY video gue untuk tentang lukis sepatu. Ntar gue di tunjukin. channel gue ini. Karena gue juga hobi makan banget, Hobi makan. jadi supaya gampang makannya dan murah juga, gue tuh seringkali bikin makanan sendiri, terutama dessert. Karena tinggal jalan ke kulkas dan ada dessert itu Masak? rasanya enak banget. Gua masak. Kemudian gue juga suka banget bikin DIY, entah gue dapet inspirasi Oke, atau gue ngeliat keren orang juga lain, sih. gue bakal show ke kalian juga. Gue pernah bikin Gue juga suka banget main game. Sebenarnya banyak game yang Gue suka banget main game Karena ada Candy juga Crush yang game ditonjolkan guys. Tapi kenapa gue tampilin Candy Crush di situ? Karena gue mau masih main Candy Crush Oh, sih. kenapa Untuk gue tunjukin penasaran, Candy Crush? pengen Gue masih nyampe main Candy Crush. level akhirnya. Dan hal lain yang gue suka itu adalah Apa lagi? jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, iya Jalan-jalan pegang itu handycam ya. bukannya ke mall, Mantap. tapi kayak ke pantai, ke gunung. Badannya kemana bagus aja banget ya sih, gue. terutama ke Pada tempat waktu yang itu. belum pernah gue temuin. Gue suka aja ngeliat hal-hal baru karena menurut gue dunia ini luas. Masih Bijak. banyak hal lain yang gue sukai Bijak. dan kalian bisa lihat di channel ini. Oke. Itu pembukaan yang Di channel ini, Wow. di channel ini gue bakal Apa share lagi? tentang pengalaman gue, tentang pemikiran gue. Nanti gue bakal bikin sesi video yang namanya Thoughts. Kemudian tentang games, challenge. challenge. Pokoknya yang fun-fun aja deh. Gue berusaha untuk stay positif. Kenapa kameranya dari bawah ya Dan kayak berusaha untuk bad membuat angle kalian cuy. semua juga bahagia Ini dari atas. nontonnya. Oke, apa lagi nih? My logo. Kemudian mengenai logo, kalian bisa Oh, lihat itu logonya, guys, itu Iya, logonya. gue pasang. Logo jelek banget aja. Logo gue ini bentuknya segitiga. Tapi, Segitiga Illuminati guys. tapi bukan Illuminati. Oh, tapi bukan Illuminati Matanya, katanya. matanya ada di sini. Ya, asal mula Bagus logonya banget tuh sebenarnya gini. Itu tulisannya Pilamo. Mungkin kalian bacanya cuma Amo doang. Ya, emang di paling Amo. atas, itu kan ada kayak F. Tapi F-nya ini kan gue cuma ngambil sisi horizontalnya doang yang kayak gini. Terus bawahnya itu kayak ada topi hitam putih. Nah, gini. Jadi I L sama L. itu sebenarnya satu I yang satu L. Yang mana Nah, I? Itu perwakilan dari huruf sambung kan, kalau huruf sambung I kan kayak gini. Oh, huruf Nah, gue sambung cuma I ngambil ininya gitu. doang. Nah, Iya, iya. ini L. Cuman biar Ah. lebih seimbang. Keren. gue Filosofinya bikin melampaui kayak dunia ya. Gitu warnanya itu putih. Karena Filamo itu ada 6 huruf, F I L A M O. Oke. Makanya gue pikir cocok kalau buat segitiga, karena yang pertama kan satu F, dua Iya. I sama L, terus yang ketiga Amo gitu. Ya, itu sih asal mula segitiganya. Terus warna merah Gue masih gak ngerti. gue pilih karena gue emang suka banget warna merah tua kayak gitu. Oke. Terus kalau warna hitam itu kan menunjukkan sisi ketajaman, enggak deh, sisi keelitan gitu deh pokoknya. Bold. Kalau warna Oke. putih itu biar jelas aja tulisannya. Warna putih biar jelas, Pokoknya ya. kayak Karena gue gitu nggak deh ngerti logo PNG, gue. gue ngerti transparan. Nada abstrak. Sekian video gue kali ini, semoga dengan video ini kalian bisa tahu siapa gue, apa yang akan gue share di channel gue, dan Oke. mengenai logo gue ini. See ya, tunggu video gue selanjutnya. Oke. Ada bloopers guys. Kenalin diri pakai Warnanya bloopers. bikin putih hitam putih. Terus kalau kalian mau tahu juga, Itu mendingan sama gue gue ke lahirnya belakang di deh. Tangerang. Berat badan gue sekarang 52. Buset, bener badan gue 52 cuy. 5 kelihatannya ideal, tapi body fatnya banyak banget. Masa itu kurus banget cuy. Lu gak sih? Perlu gak sih? Karena Enggak lah. budget gue masih sedikit juga sekarang, amin nanti banyak. Budget gue masih sedikit iya. Itu kenapa Uang mata jajan gue nih. jadi kecil sebelah ya? Ya pokoknya kayak gitu, sekian. Ih, mata gue kecil sebelah aja. Itu endingnya kenapa? Beri tepuk tangan kepada diri gue 7 tahun yang lalu guys. Oke. Jadi itu adalah video yang benar gak pernah gue publish, dan kalian yang nonton video ini, kalian sangat beruntung karena sempat untuk melihat video itu ya guys. Terus guys, di sini gue mau cerita juga soal video gue yang pada akhirnya dapat view banyak banget ya. Ini kalau kalian lihat video bikin es krim ini 361.000 ditonton. Jadi kalau kalian bilang apakah gue waktu itu kaget, gue kaget banget ya. Gue cuman, kalian lihat ya betapa homemade banget, betapa amatirnya gue. Terus tiba-tiba gue bikin video iseng bikin es krim doang, dan ditonton lebih dari 300.000 kali gitu. Itu adalah video pertama gue yang bikin gue kayak, apa gue punya karir di YouTube gitu. Dan mungkin orang-orang yang follow gue pada waktu itu berharap gue bikin resep-resep lagi guys. Padahal kalau boleh jujur, gue suka-suka aja sih untuk creating masak gitu, bikin dessert. Tapi itu bukan main
main hobi gue gitu loh. Nah akhirnya gue lebih suka tentang gak vlog sih, lebih ke challenge sama main-main game gitu. Terus di sini ada video gue tentang ngelukis sepatu juga guys. Oke, di video yang bikin sepatu ini kalau kita lihat di sini udah 720p ya kualitasnya ya. Dan gue udah ngerti yang namanya VO alias voice over. Di sini di uploadnya itu 21 Februari 2015 guys. Video gue udah improve ya, walaupun kameranya masih pakai handycam yang dari tadi gue pegang tuh yang merah itu. Halo guys, kembali lagi dengan gue. Dan kalau kalian lihat di pojok situ ada logo gue yang amo-amo tadi ya. Nah ini kamar gue berantakan, gue nggak peduli guys mau bikin video gak gue rapin dulu kamarnya. Bodoh amat yang penting gue bikin video. Oke, jadi kalau kalian lihat sebenarnya gue banyak banget ngecat sepatu kanvas ya guys. Tapi yang gue upload cuman yang ini doang karena ini beneran pesanan orang dan ini beneran dibeli guys. Jadi ini udah dibayar loh sama orang loh. Sama temen gue sendiri, anak DKV, yang mana dia berarti bisa mesti ngecat sendiri ya. Oke, langsung aja kita lihat hasil jadinya ya. Ini di kamera nggak gitu kelihatan bagus sih guys. Padahal menurut gue in real life tuh bagus banget loh ini. Semoga kali ini Beneran gue bukannya bagus-bagusin diri gue, tapi pada kenyataannya pada waktu itu bagus banget. Ada bloopers lagi dong. Udah. Kebiasaan apa-apa dikasih bloopers. Oke, jadi itu ceritanya dari tahun 2012, terus abis itu ke tahun 2013-14 banyakan di IG, dan akhirnya 15 gue mulai sering upload video. Dan gue kan juga tadi cerita ya kalau gue masuk ke TV kampus gitu, yang mana mengharuskan gue ngedit. Jadi di luar tugas kuliah gue ada bikin desain, ada motion graphic juga, gue ada 3D juga, dan gue harus banyak ngedit. Terus gue juga sempet jadi kayak produser, apa sih sebutannya? PD dari suatu program di TV kampus gue ini. Jadi gue tiap hari tuh harus kayak ngedit video gitu untuk itu. Jadinya gue udah mulai jarang ninggalin channel YouTube gue sendiri, tapi tetap ya guys, gue tetap meluangkan waktu gitu kadang-kadang. Nah ini salah satu video ya, kalau kalian mau tahu, yang makan pop mie disedot ini video yang gue buat sama teman-teman gue di TV itu. Ini diupload 6 tahun lalu alias 12 Desember 2015, masih di tahun 2015. Dan kalau kalian lihat penampilan gue ini beda banget dan gue makin kurus lagi guys sejak yang tadi rambutnya panjang. Kalau kalian tanya kenapa rambut gue kayak gitu, dulu tuh sempet ada fase ngefans banget sama The Beatles. Kayak telat banget sih di tahun 2015 baru ngefans sama The Beatles, tapi kayak keren banget. Terus kalau kalian tahu ada blogger namanya Evitano, dia juga rambutnya model kayak gitu dan gue tuh suka gitu ngeliatnya. Jadi gue coba gitu sama diri gue, dan ya akhirnya gue pernah merasakan punya rambut kayak gitu. Namanya apa ya? Rambut helm ya guys, helm bogo. Kalau kalian mau lihat ya gimana suasana TV kampus gua, di sini ada tuh guys sekilas kalau kalian lihat. Jadi kita tuh fasilitasnya oke kok, di kampus disediain meja-meja, ruangan yang bagus untuk kita urusan ngedit, itu ada ruangan sendiri, komputer semua disiapin. Nah di sini gue udah nggak bikin bloopers, tapi gue bikin kayak after credit jadinya guys. Kalau kalian tahu ya temen gue yang ini tuh keren loh, dia udah jadi model sekarang. Terus kalau kalian tahu juga ada yang salah satu temen gue yang ada di situ nikah juga sama komika terkenal Indonesia guys, kalau kalian sadar ya. Jadi ya orang-orang udah makin gede, mereka udah menemukan jati dirinya dan udah bersyukur gitu lah. Gue ngeliat teman-teman gue sukses, gue bersyukur banget. Oke, abis itu gue melanjutkan karir gue dengan bikin video travel. Makanya abis itu gue bikin yang namanya Feel Adventure. Ini ada teasernya kalau kalian mau lihat. Dan ini jalan-jalan pertama gue ini ya, ke Pulau Pari. Ini yang nonton juga lumayan guys, gue thank you banget. 33.000, 49.000, 21.000, 8.000. Yang kayak itu tuh cuman 3 anak reckless gitu ya, yang mungkin masih banyak bikin kesalahan yang sembarangan. Tapi kita apa ya, kayak kita pengen mengabadikan jalan-jalannya kita gitu. Support gue banget ya itu Sela sama Mario. Mungkin kalian tahu ya, sampai sekarang gue masih sering ketemu sama mereka, masih deket kok gitu. Lanjut, gue udah bikin video juga tentang gue jalan-jalan ke Pontianak ya. Ini ke, gak cuma Pontianak sih sebenarnya, ada Singkawang, ada Sambas juga, Kalimantan Barat ya guys. Ke rumah temen gue yang namanya Friska lagi guys. Ada 3 Friska berarti ya dari tadi ya. Temen gue yang SMA, saudara gue, sama temen kuliah gue namanya Friska, 3-3-nya. Kayaknya yang namanya Friska cocok jadi sahabat gue nih. Ada yang namanya Friska di sini. Jadi ya ini lumayan juga yang nonton ya, ada 3.000, 7.000. Oke gitu, sampai ada 9 video guys. Kemudian video gue random, macam-macam gitu kan. Gue sempat kayak lulus kuliah juga pindah-pindah kota, mungkin yang kenal gue tau lah.
gue nggak menetap di Tangerang lagi gitu. Dan akhirnya bener-bener gue berpikir untuk ngupload video setiap hari itu di sini, itu tanggal 22 Oktober main Comics Bob ya. Dan 22 Oktober till now, 12 November, gue masih setia, masih berusaha untuk konsisten ngupload video setiap hari guys. Itu masih gue lakukan. Semoga gue bisa bertahan at least sampai akhir tahun ya, karena gue sebenarnya ngupload video tiap hari ini untuk apa ya, mengejar ketertinggalan gue yang sempat banget gap year lama gitu. Oke, sekarang gue mau cerita tentang suatu rahasia guys. Ini beneran gue mau cerita nih, serius. Jadi sebenarnya gue tuh beberapa kali ya di YouTube itu gue kayak ngupload gitu, terus view-nya udah lumayan banyak atau apa, tiba-tiba gue nggak mau bikin video lagi. Kalau dibilang nggak mau bikin video lagi kenapa? Awalnya gue kayak nyalahin orang gitu. Jadi kan gue pasti punya lah temen deket atau mungkin pasangan dulu gitu, yang mana gue suka kayak minta tolong dong, ayo kita bikin video, lu rekamin gue deh, minimal kalau lu nggak mau masuk kamera ya lu bantuin gue rekaman gitu. Karena gak semua temen gue tuh dukung gue punya YouTube guys, enggak semua. Yang mungkin kalian lihat di YouTube ya yang udah terfilterisasi gitu, itu bener-bener mutiara gitu menurut gue, yang kayak berlian banget gitu, orang yang mau support gue gitu. Yang ada di YouTube gue ini orang-orang yang gue bisa bilang gue makasih gitu atas keberadaan mereka gitu. Tapi ada juga teman-teman deket gue in real life yang sebenarnya nggak support gue punya YouTube gitu. Nah awalnya gue kayak nyalahin mereka gitu ketika gue mikir kok ada gap year ya, kok 1 tahun ini gue nggak bikin video sama sekali gitu. Mungkin karena gue mainnya sama si ini kali, si A ini kali, dan A ini nggak mau support gue. Mungkin dia apa ya, mungkin dia jadi teman gue di real life ngurusin yang lain seru gitu, tapi kenapa sih dia nggak seakan tidak mau mendukung dan membolehkan gue untuk bikin video gitu. Awalnya gitu gue mikir karena orang lain, tapi enggak guys. Setelah gue bener-bener telusurin diri gue gitu, orang lain tuh apa sih? Mereka adalah faktor eksternal. Sedekat apapun gue sama dia, kalau gue emang tetap mau bikin video, gue mau tetap berkarya, gue bisa tetap bikin video dan tetap temenan sama dia. Kalau emang dia nggak suka, gue cari teman baru. I mean kayak orang lain tuh nggak punya kehendak cuy untuk diri gue sebenarnya gitu. Gue nggak bisa nyalahin orang kayak gitu. Nah abis itu gue pikir lagi, terus kenapa gue akhirnya kebawa kemakan gitu. Sebenarnya karena satu, gue insecure. Gue sangat insecure banget sama diri gue sendiri. Kalau kalian nonton video gue ya, yang bawah-bawah tuh banyak banget video gue yang tahun-tahun dulu gitu. Kalau kalian tahu, gue tuh kayak punya muka yang benar-benar breakout banget ya, jerawatan parah gitu. Ini kalau kalian mungkin nonton video yang ini ya, yang ini ya guys, Test Waterproof Eyeliner Makeover, itu kan karena gue harus pakai eyeliner jadi muka gue deket banget ya. Terus kalian bisa lihat gimana muka gue tuh bopengan banget. Mungkin kalau dibilang jerawatan sih sejak gue kayak udah ABG, udah kuliah tuh jerawat udah kurang, tapi bekasnya itu tuh nggak hilang gitu. Dan kalian tahu ya udah berapa juta gitu, nggak ngerti lagi duit yang dikeluarin untuk ngurusin muka. Jadi gue tuh ngerasa ada di fase kadang sayang gitu, kasihan duit orang tua gue, kasihan tabungan gue harus habis untuk ngurusin muka gitu. Jadi udah nggak apa-apa, mendingan gue gak usah perawatan dan gue gak usah bikin video gitu, karena gue malu. Terus itu juga yang bikin gue akhirnya ketika di tahun 2022 ini ya, kalau kalian tahu kan gue 2022 tuh mulai ngupload video dari ini ya, Wan. Gue kan awal tahun tuh main Mobile Legends mulu. Sampai ini semua video gue ya yang main Mobile Legends ini gak pernah ada muka gue guys gitu. Gue bikin video game, gue nyaman karena enak ya bikin video game gak perlu ada muka. Tapi kemudian gue ngerasa kayak emang kenapa sih, kalau emang nggak mau ada muka karena nggak mau doang ya nggak apa-apa, tapi gue harus ngelawan insecure gue, kayak ya udah bikinlah video yang ada muka. Dan kalau boleh jujur ya, pas gue ngupload video Wan ini ya, yang pertama nih tentang Mobile Legends, ini video gue dari sebelumnya nih, dari si Gunung Pundak sampai bawah, sampai video gue yang tugas kuliah, tugas sekolah, itu semua gue private. Gue lock semua, gue nggak mau ada orang tahu muka gue dulu tuh kayak gimana. Semalu itu, gue malu banget sama diri gue, sama muka gue. Dan sampai teman gue ya, terutama Sela sama Mario, pas kita ketemu, mereka tuh nanya kayak, lo kenapa sih nge-delete video-video kita? Tapi ada orang yang menghubungi Mario sama Sela, mungkin lewat DM atau apalah ya, akun sosial media mereka ya beberapa, nanyain gitu, kenapa videonya si Villa tuh dihapus gitu. Karena ternyata ada orang yang aware loh sama video gue gitu. Gue kaget.
Jadi bener-bener perdebatan batin banget untuk gue berpikir gimana ya, gue munculin lagi nggak ya video gue. Dan kalau kalian tahu, hari ini mungkin tanggal 12 November, tapi gue baru munculin video-video gue yang kalian bisa lihat di YouTube gue ini tuh belum ada seminggu sejak gue berubah pikiran dan gue ngerasa kayak ya udah, gue upload aja guys, biarin deh. Kalau emang orang mau ngatain gue karena muka gue hancur, mau ngatain gue alay, apapun yang bikin kita insecure ya tentang masa lalu kita, ya udah, ya ini gue. Yang penting kan gue yang sekarang. Mungkin dulu gue bikin banyak kesalahan, tapi kan gue mau maju guys, gue mau semakin baik lagi gitu. Jadi kira-kira begini guys, perayaan anniversary 10 tahun gue ada di YouTube. Dan semoga ya, walaupun mungkin subscriber gue masih 2000-an gitu ya, view-nya juga masih sedikit gitu, kadang malah puluhan, kadang hanya sampai 10 gitu, tapi gue mau tetap ngupload gitu kan. Dan mungkin kadang gue mikir ya, orang-orang yang bikin YouTube-nya setelah gue aja ya, maksudnya di atas tahun 2012 itu banyak yang udah pensiun loh, kalau kalian tahu. Iya kan, pasti kalian tahu lah, maksudnya banyak gitu YouTuber ternama yang mungkin baru bikin YouTube 2014, 2015 naik gitu kan, udah sampai puncaknya, terus akhirnya di tahun lalu atau pas awal COVID segala macam mereka memutuskan kayak udah gue stop deh, nggak mau masuk dunia YouTube lagi karena YouTube eranya udah berbeda gitu. Nah, kenapa sih gue tetap berjuang anjir 10 tahun loh? Karena gue ngerasa kayak gue belum apa ya guys, belum maksimal gitu di YouTube. Dan gue ngerasa ya udah nggak apa-apa, walaupun gue telat, it's better late than never gak sih guys? Mendingan telat gak sih daripada nggak pernah coba sama sekali. Walaupun sekarang YouTube gue monetisasi dimatiin udah 2 tahun, walaupun gue sekarang kayak apa ya, harus kejar tayang setiap hari gitu, tapi ya nggak apa-apa, gue ada di fase gue mau komit, gue mau tetap bikin video gitu. Untuk saat ini sih setiap hari ya, nantinya gue nggak tahu, tapi ya rencana gue mungkin sampai akhir tahun setiap hari mungkin gue main game, mungkin gue jalan-jalan atau apa, gue bisa share. Oh ya, dan satu lagi moto gue adalah gue bikin video bukan untuk views, bukan untuk ngejaring orang sebanyak-banyaknya. Kalau kayak gitu atau gue bikin aja video clickbait atau video aneh-aneh, karena zaman sekarang nih makin aneh tuh makin gampang gak sih dapat viewers gitu. Enggak, gue mau bikin video YouTube tuh for me, untuk kesenangan gue, untuk bentuk karya gue ya, bentuk gue kayak oh gue main game seru, siapa tahu ada yang suka nih sama gamenya, gue mau share gitu, kayak gitu aja gitu. Karena gue gak peduli mau ada yang nonton atau enggak, gue gak mau bawa itu beban pikiran, gue gak mau tahu mau ada yang nge-hate gue di komen ngatain gue jelek. Ada banyak loh guys banyak loh guys yang ngatain muka gue, banyak loh, gak gue diliatin. Mungkin gue gak tahu apakah mungkin disembunyikan sama YouTube dengan sendiri atau apa, orang-orang gak kenal kadang ngatain muka gue breakout banget atau jerawatan parah atau apa, ya udah gitu, it's okay, gue bikin YouTube for me. Dan untuk sanity gue juga, untuk gue belajar konsisten, untuk gue belajar tetap berkarya. Karena kalau gue ngedit tiap hari, gue harus cari ide, bikin thumbnail, itu ngatur kreativitas gue juga kan, bikin gue jadi lebih explore gitu tentang diri gue. Dah gitu aja. Tapi tetap stay still. Gue makasih banget sama kalian yang udah nonton sampai akhir ini, yang benar-benar appreciate YouTube gue, apalagi yang subscribe, yang like. Thank you guys so much, benar-benar gue makasih dari lubuk hati gue yang terdalam. Oke. Sekian video gue kali ini, semoga kalian suka and see you.